Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Jamaah sekalian, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang semoga kita dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita mulai dengan kalimat syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di sore hari ini, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dan kita melanjutkan kajian yang telah disampaikan sebelumnya oleh Ustadz Isom Aini Hafizahullah. Sekarang saya menyampaikan setelah selesai salat asar. Dan pembahasan kita pada kali ini adalah yang berjudul Alangkah Mengerikan. Alangkah mengerikan sekiranya engkau melihat. Alangkah mengerikan sekiranya engkau melihat. Judul kita seperti itu. Melihat apa? Melihat adanya siksaan dan hukuman yang Allah berikan kepada hambanya. Alangkah mengerikan jika sekiranya engkau melihat hukuman dan siksaan yang Allah berikan kepada hambanya yang kufur, yang kafir, yang durhaka, yang munafik, yang banyak melakukan perbuatan dosa. Hukuman yang mungkin kita tidak lihat saat ini, karena itu terjadi nanti di akhirat. Tetapi hukuman itu diinformasikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Quran. Seperti apa hukuman yang akan diberikan kepada orang-orang yang memang mereka tidak mau taat kepada Allah dan Nabi SAW. Andai kata kita bisa melihat hukuman itu di dunia saat ini, kita bisa melihat Allah perlihatkan bagaimana hukuman yang terjadi di alam kubur. Hukuman yang terjadi ketika di saat dihisapnya amal, dibangkitkan dari kubur, atau ketika dihadapkan ke neraka. Tentunya manusia satu persatu akan segera bertaubat dan kembali kepada Allah. Tetapi karena hukuman itu tidak kita lihat, hanya berita-berita saja. Nanti akan seperti ini, nanti akan seperti ini, nanti akan seperti ini. Hukuman yang akan ditimpakan kepada orang-orang yang maksiat. Sehingga akhirnya kita kurang dalam rasa takut kepada Allah. Berbeda dengan Nabi SAW, beliau memang ditampakkan, diperlihatkan. Hukuman yang terjadi contohnya di alam kubur. Beliau diperlihatkan apa yang terjadi di alam kubur dari siksaan-siksaan yang sangat menakutkan. Sampai-sampai beliau mengatakan bahwa ma ra'aitu manzaran qat illa wal qabru afzahu minhu. Kata beliau bahwa aku tidak pernah melihat suatu pemandangan melainkan kuburan lebih menakutkan daripadanya. Aku tidak pernah melihat suatu pemandangan, melainkan kubur itu lebih menakutkan daripada yang lain. Karena Rasul melihat, ya otomatis beliau memang imannya sudah luar biasa, ya tingkat keyakinannya, ibadah dan lain, dan akhirnya semakin kuatlah keteguhannya, ketegarannya, dan keistiqomahannya. Karena berbeda ya. Orang yang mengaku beriman, mereka mengaku sebagai orang yang yakin dengan Quran dan Sunnah, ya sekedar membaca dan memang perlu keyakinan karena pembuktian itu ada. Berbeda dengan orang yang melihat langsung. Sebagaimana Nabi SAW melihat langsung dan beliau bertanya kepada malaikat Jibril dan malaikat Mikail tentang peristiwa-peristiwa yang beliau lihat yang terjadi di alam kubur. Satu persatu diperlihatkan. Lalu beliau setelah itu menceritakan kepada umatnya. Ada orang yang dipecahkan kepalanya dengan batu,
karena mereka tidak mau mendirikan sholat. Ada yang kepalanya dipecahkan dengan batu karena mereka mempelajari Al-Quran tetapi menolak isi Al-Quran. Meskipun mereka belajar tapi mereka tolak. Atau mereka tidak mau mendirikan sholat. Disebutkan di hadis bahwa mereka dipecahkan kepala dengan batu. Dan itu terjadi sampai hari kiamat. Siksa kubur itu ada yang sebentar, ada yang lama, ada yang sampai hari kiamat. Contohnya ini salah satunya. Orang yang tidak mendirikan sholat, disebutkan di hadis, mereka dipecahkan kepalanya dengan batu, dan itu terjadi sampai hari kiamat. Atau orang yang mempelajari Al-Quran, bukan tidak mempelajari. Dia mempelajari Al-Quran, tetapi dia menolak isi Al-Quran. Dia pun dipecahkan kepalanya dengan batu, sampai hari kiamat. Atau orang yang melakukan kedustaan-kedustaan. Dan kedustaan itu tersebar kemana-mana, sampai ke ufuk bumi. Ya, menyebar kemana-mana kedustaan yang dia lakukan. Dan begitu banyak mudaratnya, begitu banyak bahayanya. Disebutkan juga di hadis bahwa orang tersebut disiksa di alam kuburnya sampai hari kiamat. Ada yang dibakar dengan api. Mereka telanjang dan dibakar dengan api. Sebagaimana pelaku-pelaku zina. Ada juga yang berenang di sungai darah. Berenang di sungai darah. Sebagaimana pelaku-pelaku orang yang makan harta riba. Ada juga di antara mereka yang dicabik-cabik payudaranya dengan ular yang sangat ganas. Bagi orang wanita yang tidak mau menyusui bayinya. Padahal dia memiliki ASI. Tapi tidak mau memberikan ASI itu kepada bayinya. Dia telah berbuat zalim kepada bayinya sendiri. Atau bentuk siksaan yang lain. Na'udzubillah. Begitu banyak Rasul diperlihatkan. Sekiranya engkau melihat, alangkah mengerikannya sekiranya seandainya engkau melihat. Adanya bentuk siksaan-siksaan seperti itu, tentunya kita akan lebih takut. Kita akan lebih sungguh-sungguh. Kita akan lebih bersemangat untuk mengamalkan Islam dan sunnah Nabi SAW. Inilah posisi kita saat ini, di mana kita menjadi muslim tapi kurang ya, dibandingkan orang-orang yang lebih banyak, lebih tinggi rasa takut mereka kepada Allah. Karena mereka itu memang tidak pernah melihat, tapi mereka membayangkan seakan-akan mereka melihat. Para ulama ketika mereka membaca Al-Quran, mereka tahu ayat yang mereka baca ini adalah ayat berkaitan dengan siksa untuk orang-orang kafir. Tapi mereka menangis ketika mereka membacanya. Padahal ini berkaitan dengan orang munafik, orang kafir, dan mereka ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan kafir, bukan munafik. Ketika mereka melalui ayat-ayat tentang ancaman, siksaan, hukuman, dan keburukan, lalu mereka menangis. Kenapa? Karena mereka membayangkan seakan-akan mereka lah yang nanti akan mendapatkan siksaan seperti itu. Mereka membayangkan alangkah mengerikan andai kata engkau melihat. Bisa jadi dia hanya melihat saja, atau mungkin dialah yang akan disiksa nanti di akhirat. Seperti contoh misalnya Fudail bin Iyad rahimahullah, ulama besar di zaman tabi'in, di mana beliau ketika membaca surah As-Sajdah, ya, di surah As-Sajdah ayat ke-20, yang sebetulnya ini maksudnya untuk orang kafir. Wa amma, adapun orang-orang fasik, adapun orang-orang fasik, maka tempat mereka adalah di neraka jahanam. Orang-orang fasik itu berada di neraka jahanam. Maksudnya orang fasik di sini adalah orang kafir. Kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dzuqu 'adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Setiap kali mereka ingin keluar dari neraka, dikembalikan lagi ke neraka. Setiap kali mereka ingin keluar dari neraka, dikembalikan lagi ke neraka. Dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka ini yang dulunya kamu telah mendustakannya. Ini kan bukan berkaitan dengan orang-orang beriman, orang-orang bertakwa. Karena ayat ini berkaitan konteksnya tentang orang kafir. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Adapun orang-orang fasik, maka tempat mereka di neraka jahanam. Orang fasik di sini orang kafir. Setiap kali mereka ingin keluar dari neraka, dikembalikan lagi. Enggak bisa mereka keluar dari neraka. Ingin keluar, dikembalikan lagi. Sambil dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu dustakan.
Fudail bin Iyad rahimahullah ketika membaca ayat ini selalu menangis. Beliau menggambarkan seakan-akan beliau melihat kondisi itu. Padahal beliau sedang ada di dunia. Dan gak mungkinlah, insya Allah, biidznillah, tidak mungkin ini menimpa pada beliau. Seorang ulama besar di zaman tabi'in, diakui tentang kesolehannya, diakui oleh para ulama tentang ketakwaannya. Di mana beliau sering menunjukkan dengan ekspresi rasa takutnya kepada Allah, hati beliau insya Allah bersih. Tapi lihat bagaimana kebiasaan orang-orang saleh itu seperti apa sih? Kebiasaan mereka adalah sering menggambarkan siksaan hukuman yang ada dalam Al-Quran dan hadis, seakan-akan mereka lah yang akan dilemparkan dan akan diberikan seperti itu. Itu yang menjadikan mereka terus termotivasi untuk menjadi lebih baik. Ini menjadikan mereka semakin bertambah-tambah rasa takut kepada Allah. Kenapa mereka seperti itu? Meskipun mereka sudah ulama, sudah bertakwa, orang yang saleh. Karena mereka merasa bahwa seluruh amal itu masih misteri. Amal yang dilakukan oleh siapapun masih misteri kan? Kita nggak tahu diterima atau tidak amal kita. Kita pun tidak tahu apakah diampuni atau tidak dosa-dosa kita. Tidak tahu. Yang sudah jelas diampuni, diterima amalnya, ya, diterima taubatnya, Allah mencintainya, Allah meridhoinya, selamat dunia akhirat, masuk surga, yang sudah jelas Rasulullah dan para sahabatnya. Karena begitu banyak ayat yang turun tentang mereka. Adapun kita tidak ada informasi bahwa kita ini pasti selamat. Pasti saat ini sedang dicintai oleh Allah, tidak ada informasinya. Saat ini Allah meridhoi kita, tidak ada informasinya. Saat ini Allah mengampuni kita, menerima taubat kita, tidak ada informasinya. Tapi Rasulullah dan para sahabat ada. Laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar alladzina taba'uhu fi sa'atil usrah. Allah sebutkan di surah At-Taubah. Di surah At-Taubah surah 9 ayat 117. Ya, At-Taubah 117. Allah menyebutkan bahwa sungguh Allah menerima taubatnya Nabi dan Allah menerima taubatnya sahabat dari kalangan muhajirin dan ansor yang telah mengikuti Nabi dalam masa-masa yang sulit. Allah turunkan ayat bahwa Allah menerima taubat mereka. Kalau diterima taubat berarti mereka diampuni. Allah juga menjelaskan di ayat yang lain bahwa radhiyallahu anhum wa radu'an. At-Taubah ayat 100. Tadi 117, sekarang ayat yang ke-100. Bahwa Allah ridho kepada mereka, para sahabat muhajirin dan ansar, dan mereka pun juga ridho kepada Allah. Allah mencintai mereka, yuhibbunahum wa yuhibbunah. Masya Allah. Allah mencintai mereka dan mereka juga mencintai Allah. Allah ridho kepada mereka, mereka juga ridho kepada Allah. Allah terima taubat mereka dan Allah katakan merekalah orang-orang yang bertakwa. Turun ayat tentang mereka. Siapa orang bertakwa? Kita tidak ada penjelasan. Kata kita orang bertakwa. Kata Allah, kalau Rasulullah dan para sahabat sudah jelas, mereka disebut sebagai orang bertakwa. Sebagaimana Allah sebutkan di surah Az-Zumar. Surah ke-39, ayat yang ke-33. Ya, surah 39 ayat ke-33 Allah berfirman bahwa walladzi jaa'a bisidqi wa saddaqa bih ulaika humul muttaqun. Orang yang membawa kebenaran dan orang yang membenarkan kebenaran, merekalah orang-orang yang telah dikatakan bertakwa. Siapakah mereka? Orang yang membawa kebenaran, yang mendakwakan kebenaran, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang membenarkan kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu adalah para sahabat. Nah, kata Allah di surah Az-Zumar ini ayat ke-33, orang yang membawa kebenaran dan yang membenarkan kebenaran, yaitu Rasulullah dan para sahabat, ulaika humul muttaqun. Merekalah orang-orang bertakwa. Dan kalau bertakwa, berarti diterima amal solehnya, diterima amal ibadahnya. Karena Allah berfirman di surah Al-Ma'idah ayat yang ke-27.
Di surah Al-Maidah ayat ke-27 Allah berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima amal yang dilakukan oleh orang-orang bertakwa saja. Orang yang tidak bertakwa, Allah tidak terima amalnya. Khusus orang bertakwa, Allah terima. Diterima amalnya. Berarti mereka diberikan ganjaran, diberikan pahala. Nah, siapakah orang bertakwa yang sudah jelas-jelas diterima tadi? Ternyata Rasulullah dan para sahabatnya. Tapi lihatlah bagaimana kondisi mereka, jamaah sekalian. Mereka sudah jelas diterima amalnya, sudah jelas bertakwanya, sudah jelas surganya, diampuni dosa, dicintai, diridhoi, dirahmati, diampuni. Tapi lihat bagaimana ketika mereka menunjukkan rasa takutnya kepada Allah. Ketika membaca Quran, ada ayat-ayat yang berkaitan hukuman, siksaan yang ditujukan sebetulnya untuk orang kafir atau orang munafik, maka mereka pun menangis. Seakan-akan ayat itu ditujukan untuk mereka. Ini yang kita kurang selama ini. Karena kita baca Quran ataupun hadis, lalu kita menggampangkan, ini untuk orang-orang di luar Islam, ini untuk orang-orang munafik, sedangkan saya sudah beribadah, saya pun aman, aman, aman. Tidak ada yang bisa merasa aman di muka bumi ini. Rasulullah dan para sahabat seharusnya mereka lah yang sudah berhak untuk merasa aman. Karena mereka sudah diturunkan ayat bahwa mereka akan diamankan, diberikan rasa aman, diberikan surga, diberikan kemudahan dan lain-lain. Tapi tetap saja mereka tidak mau untuk ujub dan sombong. Tetap saja mereka tumbuh rasa takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika melewati ayat-ayat yang berkaitan dengan ancaman dan hukuman dan siksaan, mereka pun menangis dan ketakutan luar biasa. Akhirnya mereka beribadah lagi. Sampai mereka nggak tidur semalaman. Begitu banyak ibadah yang mereka lakukan, baca Qur'annya, bersedekahnya, berinfaknya, berjuangnya, berjihadnya. Kenapa kita jamaah sekalian yang belum ketahuan, tapi kok nggak seperti mereka semangatnya? Salah satunya adalah salah satunya karena ketika kita membaca Quran atau mendengarkan Al-Quran, seakan-akan itu adalah untuk orang lain. Padahal kita juga bisa, na'udzubillah, mendapatkan hukuman seperti itu. Karena memang kita belum jelas semuanya, amal kita masih misteri. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kita sudah pasti masuk surga? Tidak ada yang bisa mengatakan demikian, kecuali Rasulullah dan para sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Makanya Allah turunkan ayat begitu banyak tentang walau tara id, dan seandainya engkau melihat. Alangkah mengerikan seandainya sekiranya engkau melihat. Sekiranya engkau melihat, maka akan tumbuh rasa takut kepada Allah. Kita nggak bisa melihat, Rasulullah melihat. Tapi seandainya engkau melihat nanti, maka engkau pun akan tumbuh rasa takut. Allah informasikan dulu ada orang-orang yang akan mendapatkan ancaman dan siksaan. Kalimat dalam Al-Quran, Allah ulang dalam 7 ayat. 7 ayat Allah mengatakan, walau tara id, alangkah mengerikan sekiranya engkau melihat. Alangkah mengerikan sekiranya engkau melihat. Alangkah mengerikan sekiranya engkau melihat. 7 ayat. Allah mulai dengan kalimat seperti itu. Walau tara id. Alangkah mengerikan seandainya engkau melihat. Ini untuk menakut-nakuti kita. Agar kita tidak lalai selama hidup di dunia. Kita kasih contoh ya. Yang pertama, Allah firmankan di surah Al-An'am. Di surah Al-An'am, surah ke-6, ayat ke-93. Ya, surah ke-6 ayat ke-93. Di sini Allah menyampaikan kepada kita kalimat walau tara id, ya. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut. Alangkah mengerikan sekiranya engkau melihat bagaimana orang-orang yang berbuat zalim selama di dunia itu ketika mereka sedang menghadapi sakaratul maut. Tekanan sakitnya sakaratul maut. Dengan kalimat walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut. Alangkah mengerikan sekiranya engkau melihat bagaimana proses kematian orang-orang yang zalim. Siapa orang yang zalim ini? Orang kafir, orang munafik. Di muka bumi cuma ada 3 golongan manusia, jamaah sekalian. Orang kafir, orang munafik, orang mukmin. Orang mukmin inilah yang berbahagia. Proses sakaratul maut jadi dimudahkan.
Dan kalaupun berat, bukan dalam rangka untuk menghukumnya, tapi berat itu dalam rangka untuk beratnya sakaratul maut bagi orang-orang mukmin yang Allah inginkan dalam rangka untuk menggugurkan sisa-sisa dosa yang ada pada mereka. Bukan untuk menghukum. Berbeda dengan orang kafir dan orang munafik ketika akan mati. Disinilah orang zalim. Allah menyebutkan di surah Al-An'am 93, alangkah mengerikan sekiranya engkau melihat pada waktu itu orang-orang zalim, orang kafir maupun munafik, pada waktu itu mereka dalam tekanan sakaratul maut. Ya. Dan kemudian wal malaikatu basitu aydihim, dan malaikat pun memukul mereka dengan tangannya. Kita nggak bisa melihat bagaimana malaikat memukul orang kafir dan orang munafik ketika mereka akan mati. Kan ini masalah gaib. Tapi kita imani, memang ada itu. Mereka dipukul muka mereka, di punggung mereka oleh malaikat ketika akan mati itu. Sebelum mati sudah disiksa dulu. Kita tidak bisa melihat. Kenapa? Memang Allah tidak berkenan untuk menjadikan kita bisa melihat. Makanya Allah katakan, walau taro. Seandainya sekiranya kamu bisa melihat. Alangkah mengerikan peristiwa pada waktu itu. Alangkah mengerikan seandainya kamu bisa melihat. Malaikat sedang menyiksa, memukul orang yang akan mati. Sebelum mati sudah disiksa. Tapi kita gak bisa melihat. Wal malaikatu basitu aydihim. Ya, malaikat memukul mereka, bagian muka mereka, punggung mereka sambil mengatakan akhriju anfusakum, keluarkan ruhmu. Ruh itu disuruh keluar, tidak mau. Akhirnya mereka bercerai-berai. Ruh itu lari ke sana kemari, tidak mau diajak untuk keluar dari tubuh orang yang akan mati. Akhirnya dicabut dengan paksa oleh malaikatul maut. Maka dikatakan kepada dia, Al-yawma tujzauna 'adzabal hun bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairil haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Baca ya, surah Al-An'am 93. Ketika dicabut nyawanya oleh malaikatul maut dalam kondisi yang sangat menyakitkan, dipukul juga oleh malaikat dan dikatakan juga kepadanya, al-yaum, pada hari ini kamu akan diberikan azab dengan azab yang menghinakan. Disebabkan kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar. Kamu mengatakan adanya ilah sesembahan yang lain selain Allah. Kamu mengatakan Allah itu memiliki seorang anak. Kamu mencela Allah. Kamu menghina Allah. Kamu menistakan Allah. Dan kamu juga menyombongkan diri dengan ayat-ayat Allah. Alangkah mengerikan sekiranya engkau melihat. Ini yang pertama. Al-An'am 93. Kondisi ketika akan dicabut nyawa seseorang dari orang-orang zalim yang banyak melakukan dosa selama di dunia. Apakah kita yakin dengan ayat ini? Yakin enggak jamaah sekalian? Yakin dengan ayat ini? Allah yang berfirman, kita bisa melihat orang yang akan mati, mungkin di rumah sakit, mungkin di rumah, mungkin di mana. Apakah betul-betul disiksa? Kita nggak bisa melihat. Tapi Allah menggambarkan ini pasti demi Allah terjadi. Ini masalah gaib. Ini untuk menakut-nakuti kita bahwa sebelum mati saja orang kafir dan orang munafik sebagai pendosa dan orang yang paling zalim di muka bumi ini, mereka sudah disiksa oleh malaikat ketika akan mati. Dan bahkan dikatakan kepada mereka bahwa pada hari ini al-yauma tujzauna 'adzabal hun. Pada hari inilah kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan. Kenapa? Karena perbuatan dosa banyak. Dan di antara dosa mereka adalah mereka mengatakan terhadap Allah perkataan-perkataan yang tidak layak untuk mereka sandarkan kepada Allah. Penghinaan, penistaan, mengatakan sesuatu tanpa benar. Dan mereka pun menyombongkan diri dari ayat-ayat Allah. Ini yang pertama ya. Yang kedua, Allah sebutkan kembali di surah Al-An'am ayat ke-27. Di surah ke-6 ayat ke-27. Kembali Allah menyebutkan walau taro idh wukifu 'alan nar faqalu ya laitana nurad wala nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Kembali Allah menggunakan kalimat yang sama. Alangkah mengerikan. Diulang-ulang nih 7 kali dalam Al-Quran. Pernahkah kita membacanya? Alangkah mengerikan, dimulai dengan kalimat yang sama. Walau taro idh. Alangkah mengerikan sekiranya kamu melihat
ketika mereka dihadapkan ke neraka, maka mereka mengatakan, seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta kami pun akan menjadi orang-orang yang beriman. Coba kami dikembalikan, seandainya sekiranya kami dikembalikan ke dunia, kami nggak akan mendustakan Al-Quran. Dan kami pun menjadi orang-orang beriman, nggak menjadi kafir, nggak menjadi munafik. Menyesal nanti di sana, pasti demi Allah. Allah menginformasikan kejadian yang pasti akan terjadi nanti. Dan di awalnya dimulai dengan kalimat, walau tara id. Dan alangkah mengerikan sekiranya engkau melihat. Apakah kita bisa melihat? Belum. Kita ada di dunia. Dan kita pun tidak perlu melihat ini nanti di akhirat. Karena kita menginginkan untuk masuk surga. Tidak berada di neraka. Biarkanlah mereka orang-orang yang ada di neraka. Tapi andai kata kamu melihat nanti peristiwa yang terjadi di neraka. Mereka dihadapkan ke neraka. Lalu mereka mengatakan seperti ini. Ya laitana nurat. Aduhai sekiranya kami dikembalikan ke dunia. Tentunya kami akan beramal saleh. Tentunya kami tidak akan mendustakan ayat Tuhan kami. Dan kami pun menjadi orang beriman. Ingin berangan-angan bisa menjadi orang muslim, menjadi orang-orang beriman. Nanti di akhirat, di dunia kaum muslimin diperolok-olok, di dunia orang-orang beriman dinistakan, bahkan mereka menjadikan bahan candaan dan seterusnya. Bersabarlah saudaraku sekalian. Nanti di akhirat mereka yang tidak menjadi beriman di dunia, kufur, kafir, munafik, ya dan lain-lain zalim, mereka berangan-angan coba kami menjadi orang-orang beriman. Nah, itulah perumpamaan yang Allah sebutkan bagaimana penyesalan dan kerugian yang akan mereka hadapi nanti di akhirat. Alangkah mengerikan seandainya engkau melihat peristiwa pada waktu itu. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga Allah juga sebutkan di surah As-Sajdah. Ya, di surah As-Sajdah. Adapun tadi yang sebelumnya apa? Al-An'am ayat ke-27, ini ayat yang juga menjadi sebab meninggalnya seorang saleh. Siapa yang meninggal? Yaitu Ali bin Fudail bin Iyad. Ya. Fudail bin Iyad tadi saya katakan ulama besar di zaman tabi'in punya anak namanya Ali. Dan Ali ini menjadi makmum. Suatu hari beliau mendengarkan ada orang yang membaca surah Al-An'am ayat 27 ini. Seandainya engkau melihat alangkah mengerikan. Pada waktu itu mereka dihadapkan ke neraka dan mereka pun minta dikembalikan ke dunia agar tidak menjadi orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka bisa menjadi orang beriman. Kan ini Ali. Ali itu juga orang yang saleh dan mengikuti bapaknya. Luar biasa. Bersihnya hati mereka. Para ulama mengatakan demikian, bahkan Ali lebih baik dibandingkan bapaknya. Bapaknya saja sudah luar biasa. Ali lebih baik dibandingkan bapaknya. Nah, beliau dengan izin Allah ketika mendengarkan ada imam membaca ayat ini, maka bergetar hatinya, bergetar kulitnya, lalu beliau jatuh dan ketika itu beliau pun meninggal dunia. Subhanallah. Ya, disebutkan dalam kitab Siyar A'lamin Nubala yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah bahwa ayat yang dibaca ketika Ali bin Fudail bin Iyad wafat saat beliau mendengarkannya terdapat di surah Al-An'am ayat ke-27 ini. Karena rasa takutnya, coba kita lihat, berkaitan dengan siapa sih ini? Alangkah mengerikan sekiranya engkau melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka. Ini kan kita tahu, konteksnya dihadapkan ke neraka itu orang kafir, orang munafik, selalu begitu. Adapun orang-orang mukmin yang betul-betul mukmin ya, insya Allah mereka selamat. Apalagi selevel Ali bin Fudail bin Iyad, ya, Ali dan bapaknya diakui oleh para ulama tentang kesolehannya, tentang ketakwaannya, tentang rasa takutnya. Tapi lihat, ketika mendengar imam membaca itu, justru dia gemeteran. Seakan-akan dialah yang akan disiksa dengan siksaan seperti itu. Seharusnya ini yang kita tumbuhkan jamaah sekalian. Ini yang kurang dari diri kita. Hati kita ini kering. Dari rasa takut kepada Allah. Kita baca Quran tapi kita tidak merasa bahwa itu untuk kita nantinya berbahaya.
Sedangkan para sahabat, para tabi'in, dan para ulama-ulama setelahnya, ketika mereka membaca ayat-ayat tentang siksaan, mereka merasa bahwa ini jangan-jangan untuk mereka. Sampai-sampai Ali meninggal dunia, jatuh dia. Orang yang meninggal dunia karena mendengarkan ayat Al-Quran dibacakan. Subhanallah. Kita sih bukan maksudnya kepengen, ya kalau bisa seperti itu juga Pak Ustadz. Ya itu nggak bisa dibuat-buat. Allah yang mentakdirkan demikian ya. Karena dari rasa takut di hatinya yang luar biasa, dia bergetar badannya, dia bergetar hatinya, akhirnya dia jatuh, bukan pingsan lagi, meninggal dunia. Karena mendengarkan ayat ini. Padahal ayat ini kan konteksnya bukan untuk orang bertakwa, bukan untuk orang-orang yang saleh, bukan untuk orang-orang yang dekat kepada Allah. Ini untuk orang yang banyak dosanya, tapi begitulah. Ya, orang-orang yang dekat kepada Allah, para ulama itu dulu maupun sampai hari ini, mereka ketika membaca Quran selalu menisbatkan hal itu, ya jangan-jangan mereka yang akan mendapatkan siksa seperti itu. Yuk, sama-sama ya. Kita tumbuhkan rasa takut kita kepada Allah ketika baca Quran atau hadis, kita sandarkan jangan-jangan saya, jangan-jangan saya, jangan-jangan saya. Jangan ujub jamaah sekalian. Jangan sombong. Seakan-akan kita ini pasti selamat. Pasti kita nggak mungkin lah selevel saya ini dapat siksa kubur, ya nggak mungkin lah selevel saya ini dapat su'ul khotimah, nggak mungkin lah selevel saya dapat siksa neraka. Nah, dengan punya perasaan seperti itu saja sudah berdosa besar, dan itu bisa jadi penyebab Anda mendapatkan siksa karena merasa ujub, merasa sombong dengan apa yang telah dilakukan selama ini. Yang lebih hebat dibandingkan kita saja para ulama, bahkan Rasulullah sendiri pun ketakutan. Yang sudah jelas. Suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melewati suatu areal kebun dan ternyata kebun itu ada kuburannya. Ya. Kemudian tiba-tiba beliau mendengar ada suara jeritan-jeritan dan lowongan orang yang sedang disiksa di kuburnya. Dan beliau bertanya, ini kuburan siapa ini? Kepada sahabat beliau bertanya, ini kuburannya orang-orang yang hidup di zaman jahiliyah dulu. Mereka orang-orang musyrik. Maka Rasul mengatakan bahwa saat ini mereka sedang disiksa di alam kuburnya. Pernah juga di dalam kisah yang lain Rasul mendengar ketika berjalan di kebun, yang kebun itu ada di Mekah atau di Madinah, lalu beliau mendengar adanya suara jeritan karena beliau bisa mendengar dengan izin Allah. Kadang beliau melihat dengan izin Allah, kadang juga beliau mendengar. Lalu beliau pun keluar dari kebun tersebut dalam kondisi sangat ketakutan. Sangat ketakutan. Dan beliau berlindung kepada Allah, jangan sampai beliau mendapatkan siksa kubur. Karena beliau mendengar. Atau terkadang beliau melihat, diperlihatkan oleh Allah, dan dijelaskan oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail tentang siksaan-siksaan seperti ini penyebabnya apa. Dosa apa yang mereka lakukan sehingga mereka mendapatkan hukuman seperti itu. Selevel Nabi saja masih takut. Dan beliau merasa bahwa jangan-jangan beliau nanti akan mendapatkan azab. Padahal turun ayat. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang banyak. Liyaghfira lakallah. Ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Agar Allah mengampuni dosa-dosamu yang lalu maupun yang akan datang. Diampuni semua dosa. Belum melakukan dosa, sudah diampuni. Belum melakukan dosa, sudah diampuni. Siap, langsung otomatis diampuni. Yang lalu maupun yang datang. Itu Allah informasikan di surah Al-Fajr. Ayat pertama dan kedua. Bahwa Nabi itu beda. Diampuni semua dosanya, meskipun belum melakukan dosa. Nanti pas melakukan dosa, otomatis gugur, diampuni. Tapi tetap beliau takut. Alangkah mengerikan. Andai kata kamu bisa melihat. Ayat ini pun berkaitan dengan beliau. Walau taro. Seandainya kamu bisa melihat, maksudnya kamu di sini siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Andaikan kamu bisa melihat peristiwa yang terjadi, memang tidak semuanya Allah tampakkan kepada beliau. Ini masalah gaib. Tapi Allah katakan kepada beliau menjadi pelajaran buat kita. Andai kata kamu bisa melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika orang-orang zalim itu dipukul, disiksa oleh malaikat ketika mereka akan meninggal dunia. Andai kata kamu bisa melihat ketika pada waktu itu mereka dihadapkan ke neraka dan mereka pada waktu itu ingin kembali ke dunia. Tidak bisa juga. Andai kata kamu bisa melihat alangkah mengerikan peristiwa pada waktu itu. Masuklah surah
As-Sajdah yang kita akan bahas sekarang. Surah As-Sajdah ayat yang ke-12. Ya. Di surah As-Sajdah ayat yang ke-12 kembali Allah menyebutkan seandainya kamu bisa melihat, alangkah mengerikan. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Coba kita baca ayat ini, kita resapi, kita tahu artinya, kita tahu tafsirnya, lalu kita merasa bahwa seakan-akan kita lah yang diajak bicara. Surah As-Sajdah ini, ya. Ini yang ketiga. Pertama surah apa tadi? Al-An'am 93. Yang kedua, surah Al-An'am ayat ke-27. Yang ketiga, surah As-Sajdah ayat ke-12. Semuanya ada 7 ayat. Cukup 3 sajalah perwakilan. Yang Allah mulai dengan kalimat walau tara'id. Seandainya kamu melihat ketika saat itu mereka menghadapi suatu peristiwa yang sangat menegangkan, menakutkan dan mengerikan. Nah, coba lihat di surah As-Sajdah. Kembali Allah menyebutkan, alangkah mengerikan seandainya kamu bisa melihat. Kamu dapat melihat peristiwa pada waktu itu. Rasul masih hidup di dunia. Ini kejadian nanti yang akan datang. Terkadang memang Rasul ditampakkan, tapi tidak semuanya tentunya. Andai kata kamu bisa melihat, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Andai kata kamu bisa melihat, pada waktu itu orang-orang yang banyak melakukan dosa, mereka pada waktu itu menundukkan kepalanya di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka semua menundukkan kepala, enggak berani mengangkat kepalanya. Karena pada waktu itu mereka sedang dihisab amalnya. Mereka dipanggil satu persatu, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Mereka satu persatu datang. Dan dipanggil oleh Allah dan ditanya oleh Allah tentang dosa-dosanya yang mereka lakukan selama di dunia. Adapun orang-orang beriman, mereka diberikan hijab, diberikan tabir. Sehingga pertanyaan Allah tentang dosanya tidak didengar oleh manusia yang lain. Tetapi untuk orang-orang kafir dan orang munafik tidak diberikan hijab dan tabir. Sehingga semua pertanyaan Allah tentang dosa-dosa yang mereka lakukan selama di dunia didengar oleh semua makhluk yang ada di padang mahsyar. Alangkah mengerikan ketika pada waktu itu kamu bisa melihat ketika orang-orang mujrimin, orang-orang yang banyak melakukan dosa selama di dunia, mereka menundukkan pandangannya di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu pun mereka mengatakan, Ya Rabb. Mereka mengatakan, Rabbana, wahai Rabb kami telah melihat, kami telah mendengar. Pada waktu itu mereka hakul yakin sekali. Karena mereka langsung bisa melihat kebenaran-kebenaran. Bukti-bukti, Allah datangkan bukti, Allah datangkan saksi. Tidak lagi mereka bisa mengelak dari dosa-dosa yang Allah tampakkan, yang Allah tanyakan kepada mereka. Rabbana absarna wa sami'na. Kami telah melihat, kami telah mendengar. Farji'na na'mal salihah. Maka kembalikan kami ke alam dunia. Agar kami bisa beramal saleh. Kembalikan ya Allah kami ke alam dunia. Agar kami bisa beramal saleh. Inna muqinun. Saat ini kami sudah yakin ya Allah. Engkau itu benar, Rasul itu benar, Al-Quran itu benar, Islam itu benar, Sunnah itu benar. Pengakuan hakul yakin betul-betul setelah melihat langsung. Kalau yakin, dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa yakin artinya kita berdasarkan ilmu, berdasarkan pengalaman, berdasarkan apa yang kita perkirakan. Ya. Kalau ainul yakin berdasarkan apa yang kita lihat. Kalau hakul yakin betul-betul kita merasakan. Itu bedanya. Yakin, ainul yakin dengan hakul yakin. Yakin itu karena kita tahu informasinya benar. Dari Al-Quran dan Sunnah, yakinlah kita. Allah tidak pernah berdusta dan Nabi-Nya juga tidak pernah berdusta. Adapun ketika ainul yakin melihat dengan mata kepala sendiri. Adapun hakul yakin merasakan langsung peristiwa pada waktu itu. Itulah hakul yakin. La tarawunnal jahim.
Ya, ketika Fudail bin Iyad membaca surah At-Takatsur, beliau membaca itu sambil menangis, kemudian juga menangis anaknya yang bernama Ali. Dan di situ ada kalimat yakin, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. La tarawunnal jahim. Betul-betul kamu nanti akan bisa melihat neraka jahim itu dengan hakul yakin. Bukan lagi yakin di dunia, hakul betul-betul merasakan. Ya. Sebagaimana contoh begini. Madu ya. Madu itu katanya manis. Yakin nggak kita? Yakin. Katanya informasinya madu itu manis. Infonya seperti itu. Lalu kita belum tahu tuh madu seperti apa. Cuman katanya madu itu manis. Ah, itu namanya yakin. Ketika kita melihat madu, oh madu itu seperti ini ya. Ah, itu namanya ainul yakin. Baru melihat. Begitu kita merasakan madu itu betul-betul manis, itulah hakul yakin. Bisa dibedakan ya. Yakin baru sekedar informasi. Belum pernah lihat madu itu seperti apa. Begitu lihat madunya, oh madu seperti ini, itu namanya ainul yakin. Melihat dengan mata. Begitu kita merasakan, oh betul-betul manis. Nah, ketika merasakan itulah namanya hakul yakin. Nah, orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran ini, seperti di surah Al-An'am tadi, surah As-Sajdah maupun surah-surah yang lain, alangkah mengerikan sekiranya engkau melihat dengan hakul yakin, dengan ainul yakin, nanti di akhirat. Ternyata banyak orang-orang yang baru yakin di sana. Inna muqinun, sekarang kami sudah yakin ya Allah. Maka kembalikanlah kami ke dunia, maka kami akan beramal saleh. Apakah bisa? Tidak bisa, jemaah sekalian. Sudah terlambat, yang ada penyesalan dan kerugian. Tidak ada kesempatan untuk bisa beramal saleh karena manusia pada waktu itu tidak bisa kembali ke alam dunia. Dunialah tempat beramal saleh, adapun akhirat tempat untuk mendapatkan balasan kebaikan ataupun balasan keburukan. Maka jamaah sekalian yang berbahagia, sekali lagi saya mengajak diri saya dan seluruh jamaah yang ada di sini, tema kita adalah alangkah mengerikan sekiranya engkau melihat. Melihat apa? Melihat bukti-bukti bahwa nanti akan adanya siksaan dan hukuman. Dan itulah yang difikirkan oleh para ulama ketika mereka sholat, mereka ibadah, mereka baca Quran, mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari selalu menggambarkan adanya kehidupan alam akhirat. Mereka sedang hidup di dunia seakan-akan mereka sedang hidup di sana. Sehingga tumbuh rasa takut. Kalau kita kan banyak lalainya, karena dunia ada di hati. Taruh dunia itu di tangan kita. Kalau perlu di bawah telapak kaki kita. Dengan cara seperti ini, akhirat masuk ke hati. Yang kita ingat di hati kita, akhirat. Yang kita ingat di hati kita, Allah. Maka kita akan mudah tumbuh rasa takut dan mudah untuk istiqomah. Mudah kita ikhlas, mudah kita sabar, mudah kita syukur, mudah kita khusyuk, mudah untuk mendapatkan ketaatan-ketaatan yang orang lain sulit dan berat dan beban. Tapi bagi kita tidak. Tapi dengan syarat tadi, hidupkan hati kita. Jangan hati menjadi hati yang berpenyakit. Ketika baca Quran, maka kita merasa jangan-jangan ini untuk saya. Jangan merasa sombong dengan amal, karena semua amal kita masih misteri. Coba kita lihat bagaimana Shaddad bin Aus. Shaddad bin Aus apabila beliau berbaring di tempat tidurnya, beliau berbaring, maka ia pun hanya membolak-balikan badannya dan tidak bisa untuk tidur. Kenapa? Ya, Shaddad mengatakan bahwa, ya Allah, neraka telah menghilangkan rasa kantukku. Dia ngantuk, pengen tidur, tapi karena ingat neraka, akhirnya nggak bisa tidur dia. Akhirnya dia hidupkan malam itu sampai pagi dan beribadah kepada Allah. Ingat neraka menjadikan tidak bisa tidur orang-orang saleh. Begitu juga Sufyan Ats-Tsauri. Ketika beliau ingin tidur dan beliau terperanjat dan ingat dengan neraka, akhirnya mereka pun tidak bisa tidur. Dan orang seperti ini banyak. Alangkah mengerikan. Padahal beliau insya Allah, orang-orang yang diakui oleh para ulama, insya Allah tidak termasuk orang yang mendapatkan siksa. Tapi kenapa kita yang orangnya sedikit iman, sedikit ilmu, sedikit amal, kok merasa pede banget? Ngaji udah lama, jenggotan lagi, jingkrangan.
Jilbab juga lebar sekali. Udah sering ngaji, catatan banyak, buku banyak. Tapi kok pede banget. Bahwa kami ini sudah jelas lah, pasti masuk surga. Pasti kami selamat, nggak mendapatkan siksa kubur. Coba bayangkan diri kita dengan orang-orang soleh yang lain yang jauh di atas kita. Orang zaman sekarang maupun orang terdahulu. Siapa Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri? Siapa Al-Imam Fudail bin Iyad? Siapa Al-Imam ya, Abdullah bin Mubarak atau Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan lain-lain? Mereka ternyata sangat takut, rasa takut mereka kepada Allah luar biasa. Ketika mereka melalui ayat-ayat ini, walau tara, seandainya kamu melihat alangkah mengerikan, mereka menangis. Walau tara, alangkah mengerikan. Ketika kamu melihat, mereka pun ketakutan. Kita biasa saja, biasa baca. Kenapa nggak ngerti? Kalaupun ngerti, ini kan untuk orang lain. Ini yang kita belum dapatkan jemaah. Zauk, rasa takut, rasa sesuatu rasa nikmat dalam beribadah ketika kita membaca Quran di dalam dan di luar sholat. Pernahkah kita bawa bacaan ini dalam sholat kita, atau di luar sholat kita, atau di mobil kita bawa mobil misalnya, atau di motor sambil kita naik motor netes air mata, sedang membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan alangkah mengerikan sekiranya kamu bisa melihat begitu besarnya, begitu menakutkan siksaan yang Allah akan berikan kepada orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Sampai-sampai Amr ibn al-As radhiyallahu anhu dia mengatakan, seandainya salah seorang di antara kalian mengetahui hakikat dari neraka jahanam, seperti apa neraka jahanam itu, kata beliau, maka ia pun akan menjerit sekeras-kerasnya minta ampun. Dia menjerit, ya Allah, ya Allah. Sekeras-kerasnya dia akan menjerit minta ampun kepada Allah, minta tolong kepada Allah dengan suaranya sampai terputus, sampai hilang suaranya. Dan juga dia akan sholat sampai tulang punggungnya patah. Kalau dia tahu seperti apa neraka jahanam itu, dia akan menjerit-jerit minta tolong sama Allah. Sampai suaranya habis, bahkan sampai tulang punggungnya patah. Karena banyaknya ibadah sholat yang dia lakukan. Karena dia tahu hakikat neraka jahanam. Begitulah orang-orang saleh jemaah sekalian. Ya. Sampai-sampai Rasul mengatakan di hadis yang lain bahwa seandainya di masjid ini, Rasul mengatakan Masjid Nabawi, ya, bukan Masjid Nurul Iman. Seandainya di masjid ini, kata Rasulullah, ada 100.000 orang yang hadir atau lebih. Pada waktu itu seandainya 100.000 orang atau lebih yang berkumpul di Masjid Nabawi. Dan di dalamnya ada seorang saja penghuni neraka. Andai kata ini terjadi, satu orang penghuni neraka ada di masjid pada waktu itu, kemudian ia pun bernafas. Dan nafasnya terkena kepada orang-orang yang lain yang ada di situ. Jumlahnya 100.000 orang atau lebih. Yang penghuni neraka dimasukkan di situ cuma satu orang. Tapi nafasnya itu terkena kepada yang lain. Dan dengan nafasnya tersebut, kata Nabi, bisa membakar masjid. Dan orang-orang yang ada di dalamnya semuanya terbakar. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Ya'la. Tercantum dalam kitab Shahihut Targhib wa Tarhib. Ditulis oleh Syekh Al-Albani. Satu orang saja penghuni neraka, andai kata diturunkan ke bumi, ditaruh di masjid itu ada 100.000 orang atau lebih. Tapi dengan dia bernafas saja, dengan nafasnya itu bisa membakar masjid dan seluruh orang yang ada di masjid. Subhanallah. Ya. Maka ini yang kita perlukan saat ini jamaah sekalian. Bagaimana caranya untuk menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Tapi nggak bisa, kenapa? Karena banyaknya dosa, hati sudah hitam. Apakah tidak ada kesempatan untuk bisa memiliki hati yang bersih? Bisa, kalau kita bertaubat dan beristighfar dengan taubat nasuha. Tetapi kalau kita tidak mau bertaubat, tidak mau beristighfar dengan taubat nasuha, maka hitamnya hati itu akan terus ada. Disampaikan nasihat, ya hanya masuk keluar telinga kiri, keluar telinga kiri. Masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Tidak berdampak kepada hati. Mendengarkan biasa saja.
dengarkan di YouTube biasa, bahkan datang ke masjid pun biasa saja. Ada apa? Penyakit di hati ini yang menjadikan kita tidak bisa merasakan rasa takut kepada Allah, ya, sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang yang sudah dekat kepadanya. Jangan kita tertipu dengan dosa yang kita lakukan, karena bisa jadi dampak dari dosa akan diterima di waktu-waktu yang akan datang. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, jangan engkau tertipu saat engkau tidak mendapati pengaruh dosamu. Waktu engkau melakukan dosa itu, enggak ada kok, mana? Setelah saya melakukan dosa, akibatnya enggak ada. Semakin nikmat melakukan dosa itu, semakin enak melakukan dosa itu. Jangan kamu tertipu saat engkau tidak mendapati dampak pengaruh dari dosa yang kamu lakukan pada saat itu. Terkadang kata beliau, engkau akan merasakan pengaruh akibat dari dosa yang kamu lakukan hari ini setelah 40 tahun kemudian. Akan ada balasan dari Allah. Bisa jadi bukan hari itu. Kata beliau, bisa jadi 40 tahun kemudian engkau akan merasakan pengaruhnya, dampaknya. Ini akibat dosa di masa lalu. Sebagaimana yang dirasakan oleh Muhammad bin Sirin, seorang ulama di zaman tabi'in. Beliau mengatakan, sesungguhnya aku mengetahui sebuah dosa yang menjadikan diriku terlilit hutang. Kenapa aku terlilit hutang, nggak bisa bayar hutang? Dia mengatakan tentang dirinya, aku mengetahui kenapa hari ini aku mendapatkan kesulitan dengan terlilitnya hutang. Ini akibat dosa yang aku lakukan 40 tahun yang lalu. Akibatnya sekarang aku terlilit hutang dan tidak bisa membayarnya. Lihat, beliau mengevaluasi dosanya sedikit insya Allah. Dan beliau mengatakan bahwa ada dosa yang menjadikan aku bisa mendapatkan musibah seperti ini. 40 tahun yang lalu aku pernah memanggil seseorang dengan ucapan, wahai orang yang bangkrut, wahai orang yang ria. Karena beliau melihat ini sepertinya orang ini ria nih. Weh orang yang ria, padahal bukan ria. Ya. Dan ucapan seperti itu kata beliau, inilah yang menjadikan aku mendapatkan balasan dari Allah 40 tahun kemudian. Ya, ada lagi ulama yang lain mengatakan, aku tidak bisa melakukan qiyamul lail sejak 5 bulan yang lalu karena satu dosa yang aku lakukan. Gara-gara satu dosa nggak bisa qiyamul lail, kata mereka. Ada lagi ulama yang lain mengatakan bahwa tadi malam aku gagal membaca Al-Quran sebagaimana biasanya. Biasa baca Quran, tiba-tiba kok tadi malam nggak bisa baca Quran ya. Kenapa ya? Kata beliau, kenapa? Gara-gara satu dosa yang telah aku kerjakan. Akibatnya malam ini aku nggak bisa baca Quran. Jadi gitulah ya, mengevaluasi dosa-dosa mumpung kita masih hidup, jangan sampai kita menyesal nanti di akhirat, dan jangan sampai termasuk orang-orang yang dikatakan tadi, alangkah mengerikan sekiranya engkau melihat kejadian-kejadian yang ada di akhirat, yang dimana pada waktu itu tidak ada lagi kesempatan untuk bisa beramal saleh. Baik, sampai di sini barangkali jamaah sekalian, intinya silakan bagi ikhwan dan akhwat barangkali yang belum atau tidak mencatat ya, bisa langsung melihat di Telegram saya. Ya. Di Telegram saya, Telegram Najmi Umar Bakar, baru saja saya posting artikel pembahasan kita pada sore hari ini ada di Telegram saya Najmi Umar Bakar tentang judul alangkah mengerikan andai engkau melihat saat mereka dihadapkan kepada Allah, dihadapkan ke neraka ketika mereka sedang sakaratul maut dan seterusnya. Ayat yang saya bacakan itu ada di tulisan artikel di Telegram saya. Silahkan dilihat ya, baru saja saya posting. Baik, jamaah sekalian, barangkali ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Silahkan. Waalaikumsalam. Ya, barakallahu fiik.
Pertanyaannya kenapa orang Yahudi dan Nasrani yang sebetulnya mereka sudah berilmu ya, sudah tahu kebenaran tapi tidak timbul rasa takut. Begitu. Iya, termasuk kaum muslimin juga kan, nggak semuanya takut kepada Allah juga kan. Jangan kita bicara orang kafir, kaum muslimin saja ternyata tidak semuanya takut kepada Allah. Ya, mereka juga banyak yang tidak sholat, terbukanya aurat, tidak mau datang ke kajian, masih melakukan dosa, korupsi, makan harta riba, berzina, minum khamr, bermain musik, dan lain-lain. Begitu kan? Kenapa seperti itu terjadi? Karena hatinya bermasalah. Semua pelaku dosa dan maksiat di muka bumi ini, siapapun dia, karena hatinya bermasalah. Kenapa? Karena hati ini sumber kebaikan dan sumber keburukan. Kalau kita tidak membersihkan hati, tidak menjaga hati, dan tidak membentengi hati, maka terjadilah kecenderungan untuk melakukan dosa-dosa apapun. Dosa kecil maupun dosa besar. Tergantung tingkat rusaknya hati seseorang. Semakin parah, semakin rusak, semakin hitam, semakin gelap, semakin mati, maka jadilah dia murtad, jadilah dia orang kafir. Hati terbagi tiga. Ada hati qalbun salim, hati yang bersih. Itu hatinya orang-orang beriman. Orang yang saleh dan salehah. Yang kedua, hati yang berpenyakit. Qalbun marid. Hati berpenyakit, hatinya muslim yang munafik. Yang banyak melakukan dosa tadi. Muslim tapi nggak mau sholat. Muslim tapi banyak melakukan dosa dan kemaksiatan. Muslim tapi berbohong, berdusta, berkhianat, tidak amanah. Nah, ini muslim munafik namanya. Ya. Atau yang ketiga, qalbun mayyit, hati yang mati. Hati yang mati ini dilakukan atau dimiliki oleh orang-orang kafir. Nah, karena hatinya mati atau hatinya berpenyakit, maka orang itu cenderung untuk melakukan dosa, setelah itu dosa, terus. Tapi kalau dia bertaubat, beristighfar, minta ampun kepada Allah, dia bersihkan hatinya, insya Allah dia akan berpindah jadi mendapatkan hati yang bersih, hati yang suci, qalbun salim, sehingga kalaupun ada dosa, karena manusia kan nggak mungkin lepas dari dosa ya. Kalaupun ada dosa, tinggal dosa kecil. Bahkan dosa kecil pun lama-lama semakin sedikit. Hati ini menentukan nasib kita ke depan, surga atau neraka. Hati ini menentukan nasibnya siksa kubur atau nikmat kubur. Hati ini menentukan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Hati ini menentukan kita ini bisa selama di dunia bertakwa atau tidak. Mampu berakhlak yang mulia atau tidak. Mampu memiliki akidah yang benar atau tidak. Mampu melakukan ibadah yang benar atau tidak. Semuanya kembali kepada hati. Kuncinya di sini agama itu. Karena Nabi mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Apabila dia baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya. Dan apabila dia buruk, maka buruklah seluruh anggota tubuhnya. Ala wahyal qalb. Ketahuilah dia adalah hati. Hati ini menentukan. Kalau hatinya baik, seluruh anggota tubuh baik. Matanya nggak mudah jatuh pada dosa, telinganya terjaga, lisan terjaga, tangan kaki terjaga, kemaluan terjaga, semua karena hatinya baik. Maka seluruh anggota tubuh pun tidak mudah jatuh kepada dosa. Ya, tapi kalau hatinya jelek dan rusak, hitam, berpenyakit, keras, bahkan mati, maka apa yang terjadi? Anggota tubuh pun semuanya akan gampang jatuh kepada dosa. Seperti itu ya. Nah itu masalah hati ini makanya kita harus perhatikan betul-betul. Karena inilah yang menentukan kita. Kesemangat atau tidak, malas atau tidak, sungguh-sungguh atau tidak. Semuanya ada di hati. Mau baca Quran atau tidak, mau belajar apa enggak, datang taklim apa tidak, khusyuk atau tidak. Coba sebutkan satu persatu. Khusyuk, istiqomah, sabar, apalagi syukur, tawakal, yakin, suuzon atau husnuzon, ridho, cinta, takut, harap, semuanya itu ada di mana? Ada di sini. Rasul mengajarkan itu selama 23 tahun ketika di Mekah, 13 tahun, 10 tahun di kota Madinah. Dikuatkan iman para sahabat itu dan Rasul mengajarkan tazkiyatun nufus. Membersihkan hatinya para sahabat. Dan pembersihan hati, tazkiyatun nufus itu termasuk bab akidah. Kuatnya iman karena hatinya baik. Kuatnya iman, ibadahnya baik.
Kuatnya iman, maka akhlaknya pun menjadi mulia. Iman itu menjadi kuat karena hatinya bersih. Maka selama kita hidup sampai mati, hilangkan penyakit-penyakit hati yang ada di hati kita. Perusak-perusak itu semuanya dihilangkan. Dan kita harus berusaha maksimal untuk menjadikan hati kita bersih. Dan kalaupun sedang sakit, sedang keras, sedang memiliki hati yang kotor atau mati, naudzubillah, kita segera obati. Kita obati. Kita sakit segera ke dokter. Minta obat sama dokter, beli di apotek. Kenapa hati sakit tapi kita tidak ke dokter? Dokter hati. Kenapa kita tidak minta kepada ustadz untuk bagaimana cara mengobati hati saya yang keras? Kalau hati sudah lembut, hati yang sudah bersih dan suci, otomatis surga dunia akan dia peroleh sebelum surga di akhirat. Surga dunia ada di sini. Yaitu apa? Cintanya dia kepada Allah, dan Allah pun mencintai hamba tersebut. Allah akan mudahkan semua urusannya, dimudahkan untuk bertakwa, dimudahkan untuk beribadah, dimudahkan untuk beramal saleh, dimudahkan untuk menuntut ilmu, menghafal ilmu, mendakwakan ilmu, semuanya dimudahkan. Itu surga dunia. Mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Subhanallah, surga dunia didapatkan sebelum surga di akhirat. Tapi semua ketaatan apapun, semua kebaikan apapun akan diperoleh kalau syaratnya sudah terpenuhi. Hati harus bersih, ikhlas, sulit kalau hati nggak bersih. Mengikuti sunnah, sulit kalau hati nggak bersih. Karena maunya mengikuti hawa nafsu. Maka semua orang yang tidak mau mengikuti sunnah, ajaran Nabi yang benar, karena hatinya bermasalah. Kalau sudah hatinya bersih, berarti siap untuk diatur hidup dan kehidupannya oleh Allah dan Rasulullah. Apa kata Allah, apa kata Rasul? Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kami dengar, kami taat. Hatinya sudah menerima apapun, apa kata Allah, apa kata Rasul. Dia mau mengikuti sunnah cara beragama dengan benar. Bukan cara beragama mengikuti perasaan, hawa nafsu, logika, kepentingan dunia, atau kepentingan organisasi. Tidak, agama ini Islam, agama wahyu dari Allah. Bukan agama bikinan manusia. Jadi kalau ada orang yang kufur, gara-gara hatinya mati. Kalau ada orang yang melakukan perbuatan atau sikap-sikap munafik, berarti hatinya bermasalah. Ya. Makanya Rasulullah mengajarkan, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha, anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, ati nafsi taqwaha, berikan kepada hatiku ketakwaan. Karena takwa itu di sini. At-taqwa hahuna 3 kali, wa yusyri'u ila sadrihi 3 marrat. Rasul menunjuk ke sini. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. 3 kali Rasul menunjuk, takwa itu di sini. Bukan sekedar jenggot doang, ini casing. Penampilan kayak wali murid, wali santri, wali kelas. Takwa itu bukan casing doang. Belum tentu orang yang casingnya kayak ulama, maka dia hatinya bersih. Belum tentu. Tapi orang yang bersih hatinya, otomatis dia akan bercasing dengan penampilan sunnah. Dan jarang untuk jatuh kepada dosa, ya, karena Allah selalu menjaganya. Karena dia menjaga Allah, Allah pun menjaga dia. Apa yang dia jaga? Jadi jaga hatinya. Dia jaga hukum-hukum Allah, dia jaga batasan-batasan Allah, dia jaga hak-haknya Allah. Ya, dia jaga perintah-perintah Allah dan dia jaga larangan-larangan Allah. Akhirnya menjaga, Allah pun menjaga hatinya, Allah jaga imannya, Allah jaga agamanya, Allah jaga fisiknya, Allah jaga pemahaman agamanya, Allah jaga hartanya, Allah jaga anak-anaknya, Allah jaga istrinya, Allah jaga keluarganya, dan seterusnya. Hidupnya barokah. Ya, barangkali itu ya. Ya, Allahu a'lam bishawab. Silakan. Oh iya. Barakallahu fiik. Iya. Orang-orang beriman itu tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa sedih. Orang beriman, maksudnya apa? Tidak takut dengan kehidupan dunia. Dunia itu kecil dalam pandangan mata dan hatinya. Dan juga tidak bersedih juga kalau ketika hilang dunia dari
dari sisinya. Itu ya, orang-orang beriman wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak takut. Kalau akhirat yang hilang baru mereka takut. Kalau akhirat tidak didapatkan baru mereka sedihnya luar biasa. Tapi dengan dunia biasa saja. Itu orang beriman yang sebenar-benarnya. Tidak takut dengan dunia karena yang dia takut bukan dunia, dia takut dengan Allah, dia takut dengan akhirat. Kalau sekarang kan kita enggak ya. Nanti kalau saya keluar dari pekerjaan ini, nanti makan apa di rumah? Kalau saya enggak begini, nanti bagaimana anak istri saya? Nanti kalau begini, nanti apa kata tetangga? Kalau saya mengikuti sunnah Rasul, bagaimana? Apa kata keluarga saya? Apa kata teman saya? Selalu dikaitkan dengan dunia, dunia, dunia. Takut, takut terus. Padahal orang yang takut kepada Allah itu Allah sebutkan dalam Al-Quran di surah Al-Ma'idah, ya, ayat ke-54, wala yakhafuna laumata laim. Orang yang tidak punya rasa takut dengan celaan orang-orang yang suka mencelah. Ini salah satu tanda orang yang Allah cintai. Allah mencintai hambanya yang tidak punya rasa takut ya kepada orang-orang yang suka mencela karena gara-gara dia mengikuti syariat. Gara-gara dia mengikuti sunnah. Gara-gara dia menggunakan ya menampilkan casingnya seperti penampilan yang sesuai sunnah. Dia nggak takut meskipun ada celaan, ada hinaan, ya, ada kecaman, mungkin diboikot, mungkin ini. Dia nggak takut. Yang penting jangan sampai Allah marah kepada saya. Itu kalimat tidak takut dengan kehidupan dunia dan juga tidak bersedih apabila memang dunia tidak dia peroleh pada waktu itu. Yang dia takutkan oleh orang-orang beriman itu adalah ketika nanti di akhirat tidak mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di sana. Mungkin begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita lanjutkan dengan yang di kertas ya. Ya, kita mulai yang pertama. Apa hukuman bagi anak laki yang tidak sholat ke masjid, hanya sholat di rumah? Apa hukuman bagi anak laki? Berapa usianya? Anak laki yang nggak jelas di sini kan, yang tidak sholat ke masjid. Kalau di masjid 7 tahun, 6 tahun anak laki-laki juga kan? Kalau anak kecil nggak wajib dia ibadah. Sholat itu belum wajib, tapi dianjurkan supaya dia beribadah, dibiasakan. Sejak umur 7 tahun perintahkan anakmu untuk sholat. Ya. Kalau mereka memang tertib, nggak berisik, aman, ya bisa diem, maka bawa ke masjid bersama bapaknya. Atau mungkin dia sendirian bisa ke masjid. Ya. Tapi kalau dia memang tidak sholat pun sebetulnya tidak berdosa. Ya, tapi hendaknya diajarkan untuk dia terbiasa sholat sejak usia-usia seperti itu, khususnya ketika berusia 7 tahun. Adapun ketika sudah baligh, sudah mimpi basah, nah disitulah mulai tercatat dosanya. Apa hukuman bagi anak laki-laki yang tidak sholat ke masjid? Barangkali dia sudah baligh, SMP, SMA, kuliah, dan seterusnya ya. Maka tentunya berdosa kalau tidak punya uzur syar'i. Laki-laki boleh kok sholat di rumah. Kalau memang ada uzur syar'i, barangkali hujan lebat, barangkali dia sakit, atau yang lainnya mungkin mules perutnya, pengen BAB, nggak bisa ke masjid pada waktu itu. Ya, intinya ada uzur lah. Tetapi ketika tidak ada uzur, sehat-sehat saja, karena males, semata-mata males, ya tentunya berdosa. Karena Rasul memerintahkan kepada kita, kaum laki-laki, untuk sholat di masjid dengan berjamaah. Ya. Apa hukumannya? Ya sudah dinasihati saja. Dinasihati, didakwahi, diperbaiki, dan didoakan. Kemudian yang sesuai tema ya. Saya mau bertanya, apakah anak yang belum baligh meninggal bisa menolong orang tuanya di padang mahsyar? Apakah mereka bisa menolong kakek nenek mereka juga? Apabila neneknya sering meninggalkan sholat, apakah mereka bisa membantu? Anak yang belum baligh meninggal berarti belum punya dosa dan peluang yang sangat besar dia akan mendapatkan surga dan dia bisa memberikan syafaat.
Ya, dengan izin Allah, tentunya jika Allah mengizinkan ya. Karena syafaat itu diberikan kepada orang yang Allah izinkan. Dia berhak untuk memberikan syafaat kepada orang yang Allah ridhoi untuk diberikan syafaat. Ya. Jadi anak ini bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang memang Allah izinkan untuk diberikan syafaat. Kalau memang Allah takdirkan orang tuanya layak untuk mendapatkan syafaat dari anak tersebut, maka bermuntunglah dia. Ya, dia bisa mendapatkan syafaat dari anaknya tersebut, sehingga bahkan bukan di padang mahsyar saja, anak itu bisa menggiring orang tuanya masuk ke dalam surga. Ya, akan ditarik orang tuanya ke surga, karena dia tidak mau masuk surga si anak ini sampai orang tuanya juga masuk ke dalam surga bersama dirinya. Dan juga bisa memberikan syafaat kepada yang lain, karena orang beriman itu bisa memberikan syafaat kepada orang-orang beriman. Syafaat itu yang pertama, yang pertama dari Allah. Ini syafaat yang terbesar. Allah memberikan syafaat arti pertolongan dan bantuan. Allah mengeluarkan hambanya dari neraka dan dimasukkan ke surga. Ini syafaat Allah. Atau syafaat dari Nabi SAW. Ya, Rasul memberikan syafaat kepada umatnya. Atau malaikat memberikan syafaat. Malaikat mendoakan. Ya. Kemudian orang-orang yang mati syahid, mereka juga bisa memberikan syafaat. Kemudian orang-orang beriman yang lain kepada sesama orang-orang beriman. Kemudian anak yang belum baligh meninggal. Nah, seperti ini contohnya pertanyaan. Mereka pun bisa juga memberikan syafaat. Atau janin yang ada dalam kandungan seorang ibu. Yang mana dia sudah ditiup ruh di usia 4 bulan. Dia sudah sebagai manusia. Kemudian qadarullah wa masya'a fa'ala, ibunya keguguran. Keguguran dalam kondisi janin itu sudah ada roh, sudah jadi manusia ya. Meninggal dunia dia. Nanti si janin ini akan menarik ibunya. Akan memberikan syafaat untuk memasukkan ibunya ke surga. Tapi di sini dikatakan apabila neneknya sering meninggalkan sholat. Ya, ini semuanya kita serahkan kepada Allah ya. Yang jelas, syafaati li ahlil kabair min ummati. Kata Nabi SAW, syafaatku itu juga aku peruntukkan untuk pelaku dosa-dosa besar dari umatku. Meskipun dia pelaku dosa besar, mungkin dia berzina, mungkin dia meninggalkan sholat, mungkin dia begini, mungkin begini, akhirnya dia masuk neraka, dapat siksa di neraka, lalu Rasul pun memberikan syafaat kepada umatnya itu. Dikeluarkanlah umatnya dari neraka dengan sebab syafaat dari Nabi SAW. Tapi kan jangan pede dulu. Rasul memberikan syafaat, dikeluarkan umatnya setelah umatnya berapa lama di sana? Mungkin 2 abad dulu, 1000 tahun dulu, atau berapa lama? Setelah itu keluar juga sih dengan syafaat Rasulullah. Tapi kan kita nggak tahu berapa lama di sana. Ya, na'udzubillah min dzalik ya. Ya, kemudian bagaimana taubat dari zina dan riba? Apakah kafarat yang mesti dibayar atau denda? Zina bertaubatnya adalah taubat dengan taubat nasuha. Tentunya sama dengan riba tadi ya. Bertaubat dengan taubat nasuha itu melakukan 8 poin. Coba silakan antum yang punya Telegram, silakan lihat di Telegram saya, cara bertaubat dengan taubat nasuha. Dosa zina, dosa syirik, dosa makan riba, dosa apa saja. Lakukan caranya dengan taubat nasuha. Karena kalau tidak nasuha, nggak diterima taubatnya. Nasuha itu artinya taubat yang benar-benar taubat. Yang Allah inginkan. Coba lihat di tanggal di Telegram saya ya. Untuk memudahkan saja. Masalah taubat ini. Di tanggal 16 September. Tanggal 16 September. Di situ saya tulis 8 syarat taubat nasuha. Di Telegram Najmi Umar Bakar. 8 syarat taubat nasuha. Lakukan ini. Dosa zina, dosa riba, dosa syirik, dosa apapun Allah gugurkan. Asalkan memenuhi 8 syarat ini. Ya, yang pertama menyesali dosa-dosa yang telah dilakukan.
Yang kedua, istighfar, minta ampun kepada Allah dan sering-sering memperbanyak istighfar. Yang ketiga, berniat dan bertekad untuk tidak lagi mengulangi perbuatan dosa itu. Yang keempat, minta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti, pernah kita zolimi, dan kembalikan barang orang lain yang pernah kita ambil. Ya. Yang kelima, taubat dilakukan pada waktu masih terbukanya peluang untuk diterimanya taubat sebelum roh sampai di kerongkongan. Yang keenam, lakukan amal soleh, memperbanyak amal setelah bertaubat. Bukti taubat itu adalah lakukan yang wajib maupun yang sunnah setelah bertaubat. Yang ketujuh, taubat dilakukan dengan ikhlas. Yang kedelapan, seseorang yang mungkin pernah menyeru, menyampaikan informasi yang salah, maka taubatnya adalah dia harus menyampaikan kebenaran. Ya, sampaikan kepada orang bahwa saya salah kemarin, nggak tahu, nggak sengaja. Mungkin dia share artikel, mungkin dia menyampaikan info dengan lisannya, maka dia bertobat dengan cara klarifikasi dan sampaikan yang benar seperti apa. Inilah 8 poin syarat untuk diterimanya taubat. Dan kemudian di bawahnya lagi, tanggal 19 September. Tadi 16 ya, 16 September, sekarang 19 September. Ada lagi tanda-tanda taubat yang diterima oleh Allah. Kita kan pengen tahu, taubat kita ini diterima apa enggak sih? Nah, tanda-tandanya seperti ini. Silakan baca ya. Ini memudahkan, ada artikel di sini. Di antaranya, taubat itu diterima oleh Allah, taubat dari zina, makan riba, syirik, dan lain-lain. Dia semakin cinta kepada kebaikan dan ketaatan. Yang kedua, semakin benci kepada dosa dan kejelekan. Yang ketiga, mudah untuk taat kepada Allah dan Rasul, mudah menjauhi dosa dan maksiat, lebih sungguh-sungguh tentang masalah akhirat, takut apabila kembali melakukan dosa, tidak merasa aman dari siksaan Allah, hati tercabik-cabik saat teringat dosa-dosa, dada terasa lapang dan hati semakin tenang, dan seterusnya. Silakan baca sendiri ya. Ini sesuatu yang sangat kita butuhkan karena kita ingin bisa bertaubat dengan taubat nasuha. Kadang-kadang orang pengen taubat tapi nggak tahu ilmunya. Ya. Dan ataupun orang yang sudah bertaubat dan merasa pede banget, taubat saya kayaknya udah diterima nih, udah jelas. Tandanya apa? Bahwa taubat itu diterima. Nih lihat bagaimana para ulama menjelaskan tanda-tanda taubat diterima. Ada nggak kita di situ? Dari 1 sampai berapa ini? Lebih dari 10 tanda-tanda ini. Kalau setelah bertaubat kata kita ternyata bukti-buktinya nggak ada, bisa jadi taubat kita belum diterima. Kok setelah bertaubat masih maksiat terus? Setelah bertaubat kok hati semakin berpenyakit? Setelah bertaubat kok makin beban berat untuk taat? Seharusnya setelah bertaubat itu semakin ringan, semakin gampang untuk taat. Semakin ringan, semakin gampang untuk meninggalkan dosa. Semakin mudah untuk melakukan ya berbagai hal yang Allah perintahkan. Perhatian dia tentang akhirat tuh lebih banyak. Dulu dunia terus. Sekarang tentang akhirat tuh lebih dia kejar, mengejar ketertinggalan. Ya. Dia persiapkan bekal-bekal begitu banyak sebelum datangnya kematian. Nah, ada kesungguh-sungguhan itu terlihat sekali. Ya, seperti itu ya kurang lebih. Kemudian juga di sini bagaimana ya sebab-sebab hati itu berpenyakit, ternyata juga ada di sini ya. Sebab-sebab hati itu berpenyakit. Kenapa sih hati seseorang itu berpenyakit? Ya, dari mana datangnya penyakit itu? Karena kita pengen mendapatkan hati yang bersih. Coba antum melihat di tanggal 3 Oktober. Tanggal 3 Oktober. Telegram ya, bukan Instagram. Telegram. Tanggal 3 Oktober. Ada 15 sebab timbulnya penyakit hati dalam kehidupan manusia. 15 sebab. Kenapa hati ini berpenyakit? Sedangkan hati ini sumber kebaikan. Kenapa jadi penyakit? Penyakit di hati ya. Ya, yang menjadikan akhirnya rusaklah akidah, rusaklah ibadah, rusaklah akhlak, iman, ilmu, amal pun berantakan. Kenapa timbulnya penyakit hati ya? Baca di sini ada 15 ya. Pertama, tidak mengikuti sunnah Rasul, tidak menuntut ilmu syar'i, cinta dunia yang berlebihan, terbiasa dengan kemaksiatan, jarang berzikir dan beribadah, dan seterusnya. Baca sendiri ya.
Pak Ustadz mau bertanya, apakah keluarga kita di alam kubur dapat mengetahui bahwa kita ini sedang menziarahi mereka dan mendoakan mereka? Apakah keluarga kita di alam kubur itu tahu bahwa kita ini sedang menziarahi mereka? Ada hadisnya bahwa mereka mengetahui bahwa kita hadir, ya, kita datang ke kuburannya dan mereka tahu bahwa kita tuh hadir di kuburan mereka. Tapi hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan hasan derajatnya, ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan mungkar. Ya. Orang yang sudah mati mengetahui keberadaan orang yang datang kepadanya untuk menziarahinya. Dan mereka pun senang dengan kehadiran mungkin anaknya, mungkin orang tuanya, mungkin suami atau istrinya. Mereka tahu dan mereka senang. Nah, hadis ini dipermasalahkan oleh para ulama tentang kesohihannya. Ya, wallahu alam, kalau saya pribadi cenderung mengatakan hadis ini dhaif dan mungkar. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Silsilah Ad-Dha'ifah. Beliau mengatakan hadis ini dhaif dan mungkar, tidak kuat, ya. Ada dua hadis, tapi dua-duanya dhaif dan mungkar, tidak saling menguatkan satu dengan yang lain. Tapi ada sebagian ulama yang lain mengatakan hadisnya paling tidak bernilai hasan. Yang satu dhaif, yang satu hasan, sehingga yang dhaif ini pun terangkat menjadi hasan karena dikuatkan oleh hadis yang lain. Tapi terlepas ini apakah hadis yang sahih atau hasan atau dhaif atau mungkar, sekedar tahu, terlepas dari itu semua ya, kalaupun andai itu sahih, andai kata sahih hadisnya, kalaupun tahu kita berziarah kubur nih, orang tua kita tahu, manfaatnya apa? Untuk mereka. Seandainya mereka tahu kita datang, manfaatnya untuk apa dengan mereka? Yang mereka butuhkan itu doa. Doa kita bermanfaat, sekedar datang saja untuk apa? Manfaatnya kepada mereka. Karena mereka bisa jadi mungkin sedang disiksa, sedang mendapatkan hukuman, atau mungkin mereka mendapatkan nikmat kubur. Yang menjadikan mereka mendapatkan manfaat di alam sana adalah doa-doa dan amal soleh kita. Sekadar datang lalu mereka tahu, oh datang anak saya. Untuk apa? Manfaatnya apa di situ? Enggak bertambah. Ya, sekedar tahu saja mereka datang dan mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Kita bisa untuk bermanfaat untuk mereka. Ya, apalagi kalau mereka sedang disiksa kan, naudzubillah min dzalik, jangan sampai seperti itu. Nah, kesempatan kita datang itu mendoakan orang tua kita atau siapapun yang sudah meninggal dunia ya. Jangan kita hanya merasa bahwa mereka sudah gembira dengan kedatangan saya. Tapi gembira, andai kata benar hadisnya, manfaatnya untuk apa? Sekedar mengetahui kedatangan anaknya, istrinya, suaminya. Padahal yang dibutuhkan di sana itu bukan sekedar kedatangan kita. Lalu mereka tahu, untuk apa mereka tahu? Padahal yang mereka butuhkan di sana adalah dari orang yang masih hidup, mengirimkan doa, melakukan amal soleh, melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk mereka di alam sana. Itu yang mereka butuhkan sebetulnya ya. Terlepas kalau memang hadis itu dianggap sahih. Tapi yang lebih kuat, menurut apa yang saya pahami itu adalah dhaif atau mungkar. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian satu lagi ya. Bagaimana sikap saya apabila tiba waktu sholat zuhur, tetapi belum waktu istirahat dan jam kerja? Ya, belum waktu istirahat dan jam kerja, tapi sudah tiba waktu sholat zuhur. Ya, barangkali kan istirahat itu jam 12 ya. Barangkali kantor jam 12 teng istirahat sampai jam 1. Zuhur ternyata jam 12 kurang 15, azan berkumandang. Kan bisa aja begitu kan? Tiba waktu zuhur tapi belum waktu istirahat jam kerja. Apa saya boleh sholat ke masjid, tetapi tempatnya di parkiran gedung? Atau saya sholat di musola, di lantai kerja saya, agar waktu yang dipakai untuk sholat tidak terlalu lama? Karena saya pernah mendengar kajian jika kita memotong waktu jam kerja, termasuk hal yang haram dilakukan. Kita sedang kerja sendirian, bukan kerja sama orang, bebas. Kita sedang kerja sendirian, di rumah, aktivitas yang lain, bisnis sendiri, usaha sendiri, azan berkumandang jam berapapun kita bisa ke masjid. Tapi ini kan masalahnya kerja sama orang. Nah,
ya, mulainya istirahat jam kerja jam 12 misalnya. Azan berkumandang jam 12 kurang 15. Tiba-tiba kita keluar. Boleh nggak tuh? Kan Allah memanggil. Tapi peraturan di gedung itu gimana di perusahaan itu? Kalau memang mereka memperbolehkan, alhamdulillah kita bisa keluar. Mau 12:30 zuhurnya, ayo bayangkan tuh 12:30 udah bisa keluar. Meskipun aturannya jam 12 sampai jam 1. Tapi 12:30 kita boleh keluar karena ada keringanan dari yang punya perusahaan, pokoknya jam berapa saja zuhur kamu boleh keluar. Wah, seperti itu kan enak kan? 12:30, jam 12 kurang 15, jam 12 kurang 10, kita bisa keluar. Ya, apakah di gedung, apakah di parkiran, atau di musola, kita bisa keluar. Tapi masalahnya adalah ketika memang ada aturan, ini andai kata ya, ada aturan bahwa tidak boleh keluar sama sekali. Kecuali pas jam 12. Nah ini yang repot. Ini yang repot. Berarti gimana? Berarti kita harus melobi. Bicara baik-baik dengan pimpinan. Pak, gimana kalau seandainya azan berkumandang dan kami sedang bekerja? Mau zuhur atau asar misalnya. Asar kan jam 3 kurang kan sekarang? Berapa tadi? Jam berapa tadi azan? Jam 2. 2.44 ya, jam 2.44. Bayangkan tuh lagi kerja tuh, boleh nggak ditinggalin? Kalau memang fleksibel, kata bos silakan. Ya, tapi kalau kata bos nggak bisa, keluar tuh jam 4, 4:30 baru boleh asar. Gimana? Ah, kita ngomong lah, coba di lobby. Kita minta, tolong dong bos, ya, saya siap lembur untuk menggantikan kompensasi karena saya keluar duluan. Bisa kan? Nah itu bisa, di tempat-tempat lain tuh bisa dibicarakan seperti itu. Karena dia keluar jam tadi, jam 2:44, masuk asar, 2.44. Nah, ini kan terpakai nih sekitar 10 menit atau 15 menit. Oke, nanti saya bayar ini, 15 menit ini kompensasi saya agak terlambat pulangnya. Bisa. Yang penting ngomong lah. Ya, jangan sampai kita nggak sholat berjamaah di masjid. Insya Allah mereka mengizinkan kok, apalagi perusahaan-perusahaan yang besar ya. Mereka tuh profesional gitu. Jadi mereka nggak mau rugi. Ya kita pun nggak akan merugikan mereka. Saya keluar tapi kompensasi nanti saya mundur. Kerja saya mundurkan 15 menit sesuai dengan jam kerja yang saya pakai tadi. Kita sama-sama profesional. Saya tidak akan merugikan Anda. Kepakai setengah jam, saya pun akan ganti setengah jam. Saya nggak akan pulang duluan. Tetap saya kerja sampai tambah lagi setengah jam. Ketika orang pulang, saya nggak pulang. Nah, nggak masalah. Seperti itu aja caranya. Ya, tapi kalau andai kata ya bertemu bos yang enak, mungkin dia orang bertakwa juga, jam berapapun azan, Anda keluar. Nah, itu baru. Bahkan bosnya pun keluar sama-sama sholat berjamaah. Ya, jadi kosong tuh kantor. Tinggal yang perempuan-perempuan saja. Ya, tapi kalau andai kata memang tidak boleh, andai kata ya, coba dibicarakan. Karena setahu saya banyak tempat-tempat lain yang bisa setelah bicara kepada mereka dan ada kompensasinya, yaitu nanti ketika pulang mundur. Ya, lebih mundur waktunya sebagai kompensasi waktu yang telah terpakai tadi. Ya, barangkali itu ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Alangkah mengerikan sekiranya engkau mengetahui, lihat ayat-ayatnya tadi ya. Ada 7 ayat yang saya tampilkan di Telegram saya cuma 3 ayat. Ada lagi ayat yang lain di surah Saba, ya di surah ada Al-Anfal misalnya dan lain-lain. 7 surat, tapi intinya sama, dimulai dengan walau taro id. Alangkah mengerikan sekiranya engkau bisa melihat. Ini merupakan pelajaran dari Allah kepada kita agar kita memiliki rasa takut kepadanya. Wallahu taala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.